kasih. Makanya kayak gini. Ya. Cocok ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya sangat senang sekali kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, judul yang telah dipercayakan kepada saya yaitu adanya kepemimpinan yang andal dalam jemaat lokal. Sebenarnya saudara-saudara, judul ini bukan diperuntukkan untuk saya. Ini ditujukan kepada salah satu penginjil yang sudah lama menjadi penginjil di jemaat lokal. Tetapi saudara kita ini berhalangan hadir, sehingga kami sebagai panitia di sini memutuskan bahwa sayalah yang akan menggantikan saudara tersebut. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan yang andal dalam jemaat lokal, maka yang muncul di dalam benak kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada satupun manusia yang kita dengar, yang kita lihat sekarang ini, yang bisa menyamai Yesus Kristus. Karena kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita perhatikan dalam perjalanan Yesus ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia selalu memberikan teladan, contoh yang baik bagi semua para pengikutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam judul yang telah dipercayakan kepada saya, di situ dikatakan adanya kepemimpinan yang andal di dalam jemaat lokal. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemimpin itu diartikan seseorang yang memimpin. Berarti ada orang yang dipimpin di sana. Nah, banyak penulis buku-buku yang terkenal menuliskan buku-buku kepemimpinan bahwa kepemimpinan itu adalah seseorang yang memiliki pengikut. Itu benar, saudara-saudara. Sama seperti Yesus. Yesus punya pengikut, Yesus punya murid, dan sebagainya. Sama juga saudara-saudara di dalam jemaat lokal. Ada pemimpin. Pemimpin di sana adalah laki-laki. Kalau kita berbicara secara umum di dalam jemaat lokal, maka pemimpin itu adalah laki-laki yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dalam arti telah dibaptiskan. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka kita berbicara tentang posisi. Itu sudah jelas. Menurut Yesus, kita kenal mereka mengambil posisi sebagai rasul untuk melanjutkan misi Yesus ketika dia hadir di dalam dunia, dan ketika Yesus sudah mulai pergi ke surga, Yesus memberikan misi itu kepada murid-muridnya atau kepada rasul-rasulnya. Posisi mereka di sana adalah sebagai rasul untuk membimbing orang-orang Kristen pada abad pertama. Itu yang kita lihat kalau kita perhatikan di dalam Alkitab. Kemudian kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti berbicara juga tentang hubungan. Karena pemimpin itu pasti berhubungan dengan pengikut-pengikutnya. Itu sudah jelas. Karena arti dari kepemimpinan itu adalah seseorang yang mempunyai pengikut, kan? Seperti itu. Jadi ada pengikutnya, jadi ada hubungan di sana. Dan kemudian saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti kita juga berbicara tentang tindakan. Ada tindakan nyata di sana. Ketika seseorang itu dikatakan seorang pemimpin, berarti ada tindakan. Bukan hanya sekedar bahwa seseorang itu bisa berkhotbah, bisa menyampaikan firman Allah, bukan hanya sekedar teori. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan yang andal di dalam jemaat lokal, tetapi harus ada praktek bagi seorang pemimpin itu. Ini yang penting sekali yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, sekarang ini ada banyak orang yang tidak memahami tentang siapa dirinya. Ada sebuah cerita di dalam sebuah sekolah dasar, seorang guru mengajarkan tentang fakta di dalam kepemerintahan. Seorang guru itu berkata kepada murid-muridnya, "Saya adalah seorang pejabat yang telah terpilih, dan sekarang saya duduk di dalam sebuah istana. Siapakah saya?"
Ini pertanyaannya. Kemudian ada salah satu seorang murid yang bernama Juni. Dia menjawab, "Guru, saya tahu." Dia angkat tangan, dia tahu. Dia jawab, dia katakan, "Orang tersebut adalah seseorang yang bingung." Kemudian guru itu bertanya kembali, "Kok kamu bisa menjawab seperti itu?" Kemudian dia mengatakan, "Karena saya kira, guru, orang yang tidak tahu tentang keadaannya, posisinya seperti itu, padahal dia sudah menjabat seperti itu adalah seorang yang bingung, karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah seorang pemimpin." Jadi banyak juga saudara-saudara sekarang ini orang Kristen, karena definisi dari kepemimpinan itu saudara-saudara itu ditujukan kepada semua orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus. Namun banyak juga yang gagal memahami tentang kepemimpinan. Memang kalau kita berbicara tentang kepemimpinan itu luas pengertiannya. Kepemimpinan secara kepemerintahan dan kepemimpinan di dalam jemaat lokal itu berbeda. Kalau dalam pemerintahan itu sistemnya itu secara penguasa, kalau boleh dikatakan seperti itu. Mereka berkuasa untuk memerintah. Tetapi di dalam jemaat saudara-saudara tidak boleh seperti itu. Yang boleh memerintah itu hanya Yesus di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah pemimpin tunggal kita yang ada sekarang ini. Nah, kembali lagi saudara-saudara dalam cerita tersebut yang saya baru saja sampaikan, bahwa kebanyakan orang bingung tentang siapa diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara perlu kita pertanyakan, dalam pengertian bahwa saudara dan saya harus memahami siapa sebenarnya pemimpin yang handal itu dalam jemaat lokal. Kalau kita memahami ini, maka kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama saudara-saudara yang saya persiapkan di sini adalah seorang manusia biasa. Seorang pemimpin yang handal itu saudara-saudara itu datangnya dari manusia yang biasa. Sama seperti kita sekarang ini. Namun mereka ini saudara-saudara sudah ditempa, atau sudah dibimbing, atau sudah diajari, atau sudah belajar. Itu seorang pemimpin yang ada. Tidak seperti kata orang sekarang ini bahwa kepemimpinan itu dilahirkan atau ditakdirkan. Itu adalah pandangan yang salah. Kepemimpinan itu adalah seseorang yang telah dibentuk, telah diajari. Jadi sama seperti kita yang ada di sini. Ketika salah seorang datang berdiri di sini untuk memimpin lagu, ya orang tersebut yang sudah dilatih, sehingga dia bisa berdiri di sini untuk menyampaikan, untuk membawakan pujian bagi kita. Demikian juga dengan hal yang lain di dalam kehidupan kita sekarang. Kalau kita lihat contoh saudara-saudara di dalam perjanjian lama, seperti Esra contoh. Kalau kemarin saudara Marolop sudah menyinggung tentang Nehemia, kalau saya tidak salah, di mana Nehemia sudah membantu untuk membangun tembok Yerusalem. Dan sekarang saudara-saudara kita akan melihat tentang kualitas dari Esra. Sebelum dia memimpin bangsa Israel, atau sebelum dia pulang ke Yerusalem untuk memimpin orang Israel secara rohani di sana, Esra terlebih dahulu menyelidiki firman Allah. Itu artinya di sana saudara ada pembentukan. Dan pembentukan di sana bukan hanya secara kemampuan, secara intelektual, tetapi karakter yang harus dibentuk. Karena pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang handal, itu adalah pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Kalau karakternya tidak baik, ya secara otomatis ya alamat lawan itu akan hancur. Esra sebelum dia memimpin pergi ke Yerusalem untuk menyelamatkan sebangsanya di sana, dia belajar terlebih dahulu bagaimana dia harus menyampaikan kepada orang-orang Israel firman Allah. Dan setelah itu saudara-saudara, Esra tidak sampai ke sana, bukan hanya sekedar meneliti dari firman itu, tetapi dia melakukannya. Jadi kepemimpinan itu saudara-saudara bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar belajar dan belajar, dan bukan hanya sekedar teori, tetapi Esra mempraktekkan itu di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Esra. Dan setelah dia melakukan, dia baru memberikan
firman itu kepada orang-orang Israel. Jadi ini yang perlu kita teladani saudara-saudara dari kehidupan Esra yang terus belajar, tidak bosan-bosan belajar. Jadi sama seperti kita sekarang ini, ya kita juga sebagai anak Tuhan jangan malas untuk belajar. Kita harus tetap terus belajar, karena dengan cara kita belajar dengan cara yang baik, maka itu akan membentuk kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang Kristen. Saya sudah katakan tadi, dia adalah seorang Kristen yang telah menyerahkan dirinya secara penuh kepada Kristus dan gereja. Menyerahkan secara penuh, bukan setengah hati. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin di dalam jemaat lokal, ya kita harus menyerahkan diri kita secara sepenuhnya, jangan setengah hati. Karena terkadang saudara-saudara, kalau kita menyerahkan diri kita itu dengan setengah hati untuk memimpin dalam sebuah jemaat, maka hasilnya pun akan menjadi buruk. Kita lihat saja contoh Rasul Paulus ketika dia menjadi orang Kristen. Ketika dia sebelum menjadi orang Kristen, dia adalah seorang yang tidak mau menerima adanya kekristenan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi setelah dia menjadi orang Kristen, kita lihat bagaimana perkembangannya, kemampuannya, karakternya. Tidak ada ego di dalam diri. Kalau kita baca dalam kitab Galatia pasal yang kedua, coba kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang kedua, apa yang dikatakan Paulus. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan di sini. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang, sebelum dia menjadi orang Kristen, dia adalah seorang ternama. Boleh dikatakan seperti itu, karena dia adalah murid dari Gamaliel, seorang pemimpin Yahudi yang terkenal. Namun setelah dia menjadi orang Kristen, saudara-saudara, di sini dia sadar bahwa dia ini sudah menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan untuk melayani gereja. Itu yang kita lihat. Makanya di dalam ayat ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dalam pengertian saudara-saudara, bahwa Paulus sudah menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani gereja. Kemudian yang lain, saudara-saudara, bahwa seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mau menginjili. Kalau kita lihat contoh sebenarnya banyak di dalam Alkitab, bukan hanya laki-laki saja yang harus menginjili, tetapi seorang perempuan juga harus ikut terlibat. Karena seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah perempuan-perempuan. Seperti ada kelas wanita, mereka bisa memimpin di sana. Demikian juga di dalam hal memberitakan Injil, saudara-saudara, itu bisa dilakukan. Ya, harus laki-laki yang harus menginjil. Jadi semua harus menginjil. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, coba kita turun dalam Kisah Rasul pasal 8 untuk melihat contoh di sana. Ayat 1 saya akan bacakan. Sampai ayat 4. Dikatakan di sana firman Tuhan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri untuk negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, bahwa jemaat pada abad pertama mereka semua terjun untuk memberitakan Injil, yang walaupun ada penganiayaan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka juga membantu penginjilan. Karena kita tahu, saudara-saudara, penginjilan itu adalah amanah Tuhan.
buat kita semua. Kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 28, kitab Markus pasal 14, dan 15, 16 dan sebagainya. Itu adalah sebuah perintah yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Jadi tidak cukup hanya seorang pemimpin dalam gereja, laki-laki, tidak cukup seperti itu. Kita juga harus melibatkan perempuan untuk memberitakan Injil. Itu yang lain, saudara-saudara. Kemudian yang keempat di sini yang saya siapkan, dia adalah seorang yang terus belajar. Belajar terus-menerus. Jadi contohnya tadi seperti Esa. Nah, kalau kita lihat di dalam kekristenan, kalau kita lihat contoh di dalam kitab 1 Petrus ayat 5 sampai 7, bahwa kita ini harus menambahkan pengetahuan kita. Kita tidak hanya terdiam di satu arah, tetapi kita harus mengembangkan diri. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Kita tidak bisa langsung secara spontan untuk menjadi seorang pemimpin yang andal. Saya secara pribadi saudara-saudara tidak menyatakan bahwa saya sudah menjadi pemimpin yang andal. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak sekali. Jadi kita sebagai orang Kristen ya kita harus terus belajar. Karena hanya dengan belajar itulah kita bisa menjadi pemimpin yang andal. Kalau kita mau terus belajar. Kemudian yang lain saudara-saudara adalah dia adalah seorang yang rendah hati, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Rendah hati. Karena seorang pemimpin itu juga adalah seorang hamba, seorang pelayan, bukan seorang bos. Itu bedanya kalau dalam kekristenan. Dan juga kalau kita perhatikan secara duniawi. Kalau secara duniawi itu ya, yang namanya pemimpinnya jadi bos, hanya mengatur. Tetapi di dalam kekristenan tidak seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita lihat contoh Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia katakan kalau kita baca di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Saya akan bacakan supaya lebih jelas. Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus yang berbicara. Dia adalah Allah. Namun kita perhatikan saudara-saudara bagaimana sikap kerendahan hatinya yang kita tahu sebagai Allah. Kalau kita baca lagi dalam kitab Petrus pasal 2 ayat 7, dia merendahkan dirinya sebagai seorang hamba sama seperti manusia. Dia bukan untuk dilayani dikatakan, tetapi untuk melayani. Ini contoh saudara-saudara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sekarang. Kalau kita harus mau menjadi pelayan, sama seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita hari ini menjadi bos, kita menjadi seorang pemimpin yang jemaat. Karena Yesus yang Yesus ajarkan itu adalah seorang pelayan yang mau melayani. Karena Yesus sendiri mau melayani, apalagi kita sebagai pengikutnya sekarang. Dan kalau kita perhatikan juga, rasul-rasul yang mengikuti Yesus mengikuti contoh itu. Kalau kita perhatikan lagi yang lain, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu menunjukkan saudara-saudara adanya sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus. Dan itu diberikan contoh itu kepada murid-muridnya, supaya ketika Yesus nanti pergi atau naik ke surga, murid-muridnya itu pun mengikuti jejak Yesus. Sampai kepada kita sekarang ini, saudara-saudara. Contohnya Paulus, setelah dia menjadi orang Kristen, kalau kita lihat tadi dalam kitab Rasul apa, dia masih menganiaya orang Kristen. Tetapi kalau kita baca saudara-saudara di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Karena saya katakan tadi bahwa dia ini adalah seorang yang berpendidikan. Namun dia tidak mempergunakan itu. Dia tidak mempergunakan hikmatnya dengan kesombongannya, tidak. Tetapi dia datang di jemaat Korintus dengan merendahkan hati, saudara-saudara. Itu sikap kerendahan hati. Dia tidak menonjolkan kepintarannya, tidak menonjolkan kehebatannya, tetapi yang dia tonjolkan adalah sikap kerendahan hatinya. Itu juga yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seorang pemimpin itu di dalam Tuhan. Kemudian yang lain, dia adalah seorang yang bijaksana. Kalau
Kalau kita lihat seperti Salomo, contoh kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dia tidak meminta harta, tetapi yang dia minta itu apa? Hikmat yang dia minta. Hikmat dan kebijaksanaan. Karena dia tahu bahwa Salomo ini akan memimpin bangsa yang besar, bangsa yang keras kepala. Makanya dia datang kepada Tuhan untuk meminta itu, supaya dilakukan pimpinannya selalu berjalan. Itu yang kita lihat saudara-saudara, kepemimpinan Salomo ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia tidak meminta apa-apa, tetapi yang diminta adalah hikmat. Jadi demikian halnya dengan kita saudara-saudara. Kalau kita ingin mau menjadi seorang pemimpin yang mantap, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, kita belajar dan belajar. Hanya itu yang harus, yang bisa kita lakukan. Dan kemudian baru kita melayani. Karena tanpa persiapan yang matang juga, itu nanti akan menjadi masalah. Jadi seorang pemimpin itu ya harus juga punya kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu ya berbeda, tidak sama dengan orang yang pintar. Orang yang bijaksana itu lebih di atas, orang yang pintar itu masih ada di bagian bawah. Mungkin kalau ada orang yang pintar memperbaiki mobil atau sepeda motor, bisa saja dia perbaiki motornya atau motor orang lain, dan kemudian dia membuat bengkel di tempat yang sepi. Itu tandanya bahwa orang tersebut tidak bijaksana. Dia hanya pintar untuk memperbaiki motor. Tetapi kalau orang yang bijaksana itu memperhatikan semuanya. Dia harus tahu bahwa ketika dia mau membangun sebuah bengkel, membuat sebuah bengkel, mobil atau motor, dia tahu bahwa tempat itu sering dilalui oleh motor dan mobil. Tetapi kalau hanya orang yang pintar saja, dia akan membuat bengkel ya di tempat yang mungkin agak sepi. Itu sedikit perbandingannya. Jadi kalau orang bijaksana ya itu selalu mempertimbangkan apa saja ya. Jadi demikian hanya dengan kita sebagai orang Kristen sekarang ini saudara-saudara, bahwa kita juga dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bijaksana yang dalam segala hal, bukan hanya kepada hal-hal yang tertentu. Kemudian kepemimpinan itu juga tidak harus berjalan sendiri. Kepemimpinan itu saudara-saudara membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya bekerja sendiri, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita menghadapi orang yang banyak, pengikut yang banyak. Kalau kita hanya bekerja sendiri, itu tidak akan mungkin terjadi dengan baik. Sama seperti yang dihadapi oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia juga adalah seorang yang lemah lembut, kalau boleh dikatakan seperti itu. Ketika dia mendapatkan nasihat dari mertuanya yang bernama Yetro, Musa tidak rasa kalah. Tetapi dia mau menerima nasihat dari Yetro, mertuanya, untuk memilih beberapa pemimpin yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah. Nah, ini juga adalah contoh buat kita saudara-saudara, bahwa dalam kepemimpinan itu bukan hanya kesendirian, tetapi harus melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Yesus. Yesus tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya tinggal dalam ini. Makanya dia memilih murid-muridnya untuk membantu dia secara pergi ke surga untuk melanjutkan di sini sampai kepada kita sekarang. Jadi kepemimpinan itu juga saudara-saudara harus melibatkan orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan itu luas sebenarnya. Jadi yang intinya saudara-saudara bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi seorang pemimpin yang siap untuk melayani sesama, melayani orang-orang yang ada di sekitar. Itu kalau kita mau menjadi pemimpin di dalam gereja kita. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan di hari ini bisa membantu kita agar kita bisa ke depannya menjadi orang Kristen yang bisa memimpin baik diri kita yang bisa kita pimpin maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah tugas kita
yang telah diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan masih